Jumpa lagi di channel Simple Trader Saham. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mereview 5 saham yang mana saham-saham ini masih cukup menarik untuk kita perhatikan pada hari Senin besok tanggal 17 Juli tahun 2023. Oke, langsung aja kita ke pembahasan sahamnya. Pertama di sini ada saham ADI. Oke, kalau kita lihat tren pergerakannya, ADI ini ada di fase uptrend ya teman-teman ya. Ini pergerakannya ada di atas garis EMA 20. Pada hari Jumat kemarin, ADI berhasil menguat 2,95% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume teman-teman. Ini tentunya menarik ya teman-teman ya. Target terdekat dari kenaikan saham ADI kita bisa perhatikan ada area resistance di kisaran harga 505 hingga 515. Kita coba tarik garis area resistance-nya. Oke, di area sini teman-teman ya. Oke, jadi kita bisa perhatikan pada hari Senin besok kalau misalkan ADI mampu bertahan di atas garis MA 200, maka ADI berpeluang dia akan menguat dengan menuju area resistance di area harga 505 hingga 515. Namun sebaliknya kalau ternyata ADI gagal bertahan di atas garis MA 200, maka ADI berpeluang dia akan koreksi teman-teman. Kalau misalkan koreksi, dia akan menuju ke area support terdekat. Di sini kita bisa perhatikan ada area support di garis MA 20. Jadi selama pergerakan saham ADI ini masih ada di atas garis EMA 20, maka ADI masih berpeluang dia akan menguat. Namun sebaliknya kalau misalkan EMA 20 ini jebol, maka ini ADI rawan akan terus bergerak turun ya teman-teman ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang ingin entry di saham ADI, teman-teman bisa menunggu konfirmasi ADI benar-benar berhasil break dan close di atas EMA 200 ya teman-teman ya. Atau kalau misalkan teman-teman ingin beli, tentu bisa dengan melakukan cicil beli dengan jumlah lot yang terbatas ya teman ya, mengingat saat ini ADI ada di area resisten. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk ADI. Oke, ADI pada hari Jumat kemarin asing ada net sell. Untuk broker transaksi kalau kita lihat ini ada akumulasi. Ini NI yang melakukan akumulasi di saham ADI dengan harga rata-rata di kisaran harga 483 teman ya. Oke, next kemudian ada saham dan kode PTPP. Oke, PTPP menarik ya teman-teman ya. Kalau kita perhatikan dia berhasil break dari area resistance. Oke, ini ada area resistance dari PTPP yang berhasil ditembus pada hari Jumat kemarin. PTPP berhasil menguat 2,46% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume teman-teman ya. Oke, di sini kita bisa amati ini ada area resistance terdekat yang di area harga 635. Oke, target kenaikan dari saham PTPP. Oke, kalau 635 ini berhasil ditembus, maka PTPP berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya dengan menguji area resistance di harga kisaran 660 ya teman-teman ya. Oke. Oke, jadi area support yang bisa kita perhatikan untuk entry beli ini di area harga kisaran 615 teman-teman ya. Jadi di area harga kisaran 605 hingga 615. Oke, di area ini masih cukup oke karena masih ada di area supportnya, di area support MA 20 teman-teman. Jadi selama pergerakan saham PTPP ini masih ada di atas garis MA 20, maka PTPP masih berpeluang muat. Namun sebaliknya risiko terjadi kalau PTPP ini dia jebol dari garis MA 20 teman-teman. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk PTPP. Oke, PTPP pada hari Jumat kemarin ada net sell. Ini kalau kita lihat dari tanggal 12 Juli hingga tanggal 14 ini asing melakukan net sell. Untuk broker transaksi kalau kita perhatikan di sini ada distribusi ya teman-teman ya. Ini ada XL, DR dan aset. Oke. Next kemudian ada saham dengan kode SMRA. Oke, SMRA. SMRA hari Jumat kemarin berhasil menguat 4,41%. Penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume teman-teman ya. Ini area supportnya ada di area MA 20 dan MA 5. Jadi selama pergerakan saham SMRA ini masih berada di atas garis MA 20 dan MA 5, maka SMRA berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya dan target kenaiknya bisa kita perhatikan ada area harga di kisaran harga 740 teman ya. Di area 730 740 ini merupakan target kenaikan dari saham SMRA teman. Oke. Oke, di area sini. Jadi kita coba cek di transaksi asing untuk SMRA. Oke, kalau kita perhatikan asing ada net buy. Untuk broker transaksi kalau kita lihat di sini ada akumulasi ya teman-teman ya.
Kita bisa perhatikan di top 5 broker paling atas ada PD, LG, AK, ZP, dan CC teman-teman. Oke, mudah-mudahan pada hari Senin besok SMRA berhasil melanjutkan penguatannya. Oke, next kemudian ada saham dan kode CTRA. Oke, CTRA pada hari Jumat kemarin berhasil menguat 3,27% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. CTRA berhasil break dan close dari area resisten MA20 ya teman-teman ya. Ini MA20 saat ini merupakan area support dari saham CTRA. Oke, jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin entry di saham CTRA, teman-teman bisa mengamati ada area support di garis MA20 di kisaran harga 1090 hingga 1100 ya teman-teman ya. Ini adalah area support yang masih cukup oke karena masih ada di area supportnya. Target kenaikannya di sini ada area resistance di kisaran harga 1145 teman ya. Ini target terdekat dari kenaikan saham CTRA. Oke. Jadi selama pergerakan saham CTRA ini masih berada di atas garis MA20, maka CTRA ini masih berpeluang menguat teman-teman ya. Namun sebaliknya kalau ternyata MA20 dijebol, maka ini rawan akan terjadi penurunan teman-teman. Kalau kita ukur dari MA20 ke area resistance ini masih berpeluang ada kenaikan sekitar 4,6% ya teman-teman ya. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk CTRA. Oke, CTRA ini ada net buy tanggal 14 Juli kemarin. Untuk broker transaksi kalau kita perhatikan ini ada akumulasi ya teman-teman ya. Ini masih cukup menarik, mudah-mudahan CTRA pada hari Senin besok berhasil melanjutkan penguatannya dengan menguji area resistance di kisaran harga 1140 hingga 1145. Oke, next kemudian ada saham dengan kode BSDE. Oke, BSDE. BSDE juga pada hari Jumat kemarin berhasil menguat 2,73%. Penguatannya juga terkonfirmasi dengan peningkatan volume. Ini cukup menarik teman-teman ya, karena BSDE mampu bertahan atau berhasil close di atas garis MA20 teman-teman. Oke, ini saham BSDE saat ini masih ada di area supportnya teman-teman ya. Jadi area entry buy yang masih cukup ideal ini di area harga 1115 hingga 1130-an teman-teman ya. Oke. Jadi selama pergerakan saham BSDE ini masih mampu bertahan di atas garis MA20, maka BSDE masih berpeluang dia akan melanjutkan penguatan dan target kenaikannya. Di sini kita bisa perhatikan ada area resistance, oke. Di area harga kisaran 1175 hingga 1180 teman ya. Ini target terdekat dari kenaikan saham BSDE. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk BSDE. Oke. BSDE pada hari Jumat kemarin asing ada net buy. Untuk broker transaksi kalau kita lihat, oke, di sini ada akumulasi ya teman-teman ya. Ini masih cukup menarik. Ini ada BK, KZ, CC, AK, MG, dan ZP. Oke, mudah-mudahan pada hari Senin besok BSDE mampu melanjutkan penguatannya dengan menguji area resistance selanjutnya yang di area harga 1170 hingga 1180. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.